karena dosa, karena kesalahannya. Tapi ada yang masuk di dalam taksi tadi, di situnya mencari dikarenakan kasih sayang daripada hidup samanya atau atasannya. Di situ punya hidup itu berbeda. Nah, jadi kita beribadah harus karena Allah, menuju Allah. Hidup kita karena Allah, menuju Allah. Ibadat kita karena Allah, untuk Allah. Mati kita adalah karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunjuk kita baca tiap kali sembahyang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena Allah, untuk Allah kita berbuat. Jadi itu unsur kedua tentang agama. Tasbih bidin tadi, bebaskan diri daripada syirik. Nah, dan kemudian yang ketiganya adalah muamalah. Harus baik. Sikunan payah kajinya masalah muamalah itu. Orang banyak mengartikan muamalah itu adalah baiknya antara si A dengan si B. Ya. Jadi awal hidup di tengah-tengah masyarakat, disenangi orang, disayangi orang, itu namanya orang yang baik hubungannya dengan masyarakat atau bermuamalah dengan baik. Nah, coba kita bayangkan, Nabi Muhammad itu disenangikah oleh orang-orang Quraisy atau tidak? Pasti tidak. Nah, kalau kita memahami bahwa orang yang baik muamalahnya adalah orang baik hubungannya dengan orang lain, pasti Muhammad SAW lah orang yang paling tidak baik muamalahnya atau hubungannya dengan manusia lain. Mengapa? Karena Nabi Muhammad SAW lebih-lebih sewaktu mulanya menegakkan kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tersisa masyarakat Makkah pada waktu itu ya daripada kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mula-mulanya lain dapatlah Khadijah, kemudian diukan di Abu Bakar, kemudian begitulah seterusnya. Jadi tidak dapat kita katakan bahwa orang yang baik muamalahnya adalah orang yang disayangi, orang yang dipercaya dan lain sebagainya. Apa sebab? Karena itu tergantung kepada manusianya. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah menegakkan kebenaran, sedangkan kafir Quraisy pada waktu itu sedang berada pada kondisi yang tidak benar, maka Muhammadlah yang disalahkan bersama-sama, Muhammadlah yang dibenci. Nah, jadi kalau begitu, siapa dapat disebut dengan orang yang baik muamalahnya, rancak hubungannya dengan orang lain di dalam aspek apapun, yaitunya orang yang mempunyai husnuzan kepada orang lain. Husnuzannya kok nampak kurang dia menggodang daripada nyo tahu nama seorang tadilah banyak pengalamannya dari awak. Kok bersobok dengan anak keteknya merasakan dan bahasa anak ketek itu lebih baik, lebih suci daripada nyo. Kok bersobok dengan orang sama godang timbul hormatnya. Mengapa? Karena tak mungkin tidak orang lain punya kelebihan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jadi tidak ada istilahnya tuh. Sekalipun dia bertemu dengan orang yang benci kepada dirinya sendiri, orang yang pernah berkhianat, yang pernah memfitnah dirinya sendiri, dia masih berhusnuzan. Artinya barangkali tidak tertutup kemungkinan di akhir hayatnya dia akan bertobat nanti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dia klaim orang tadi sebagai orang jahat, tetapi dia mohonkan doa untuk mendapat kebenaran, dapat petunjuk orang-orang yang jahat kepada dirinya. Nah, kurang susah gitu. Ya, kalau kita orang-orang minta elok kawan, membenci ke kita, susah kita tuh merasakan itu. Ya, kadang-kadangnya ada di dalam hati kita tadi itu, ya macam-macam. Itu kesalahan-kesalahan yang perlu kita ketahui di dalam kehidupan kita. Nah, jadi nikahi, jangan kamu nikahi orang musyrik. Artinya orang yang tidak elok hubungannya dengan Tuhan, tidak elok hubungannya dengan dalam ibadah dengan Tuhan, tidak elok hubungannya dengan sesama manusia. Ya, memang kalau kita kaji masalah muamalah itu banyak sekali cabangnya. Jual beli termasuk muamalah. Ya, bergaul sehari-hari disebut itu juga masuk ke dalam kategori
Nah, dan kemudian yang keempatnya harus baik hubungan dengan alam sekitar. Ya. Alam yang ada di sekitar kita, kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Tidak boleh kita bersemajolelo saja kepada sesuatu yang ada di sekitar kita. Ya, umpamanya tumbuh-tumbuhan tidak boleh asal rusak, asal tobang saja. Kok ada yang kata misalnya itu makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, haknya berikan kayaknya. Nan patut dibunuh ya dibunuh, nan patut disembelih ya disembelih, nan patut ditobang ya ditobang, nan patut dipelihara ya dipelihara. Begitu seterusnya. Nah, itulah yang dikecilkan ad-din di dalam agama kita. Jadi dinul Islam huwa dinullahil ladzi ja'a bihi khatamul anbiya'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam li salamatin nasi wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Din Islam itu, aturan Islam itu baik yang menyangkut dengan aturan alam semesta ataupun yang menyangkut dengan aturan syar'i syara, maka seluruhnya itu adalah aturan Allah. Dibawa oleh seseorang nabi yang penghabisan, yaitunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan li salamatin nasi, untuk keselamatan manusia, wa sa'adatihim, dan untuk kebahagiaan mereka, fid dunya wal akhirah, bukan di dunia saja tetapi sampai ke akhirat nanti. Nah, kan cantik Islam kan? Ya. Nah, tapi kadang-kadang pembicaraan tentang hakikat itu barangkali akhirnya kok terfokus lah. Siapa yang hebat agamanya, rajinnya sembahyang, belum tentu. Siapa yang hebat agamanya, kemampuannya setengah mati tentang agama. Ya, kalau dia bicara betul-betul tertarik orang, kalau segala macamnya diikuti orang, banyak pengikutnya dalam itu, belum tentu, bukan tidak ya, belum tentu. Ukurannya itu adalah menampek tadi, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, baik dengan manusia atau dengan alam di sekitarnya. Jadi untuk memperbaiki agama, iko dulu diperbaiki. Kok dapet andaknya dia di rumah, kok bali-bali namanya tuh, dan petang ada tuh dan di internet di rumah kaligrafi ya, kaligrafi. Kok dapet andaknya tuh kaligrafi yang menyangkut dengan kemusyrikan itu dibuat orang. Ya, pesantren-pesantren di Jawa ini kan itu banyak itu orang Jawa yang buat kaligrafi, ayat kursi, surat Yasin dan lain sebagainya. Tapi untuk mencari kaligrafi yang menyangkut dengan syirik, nah itu jarang usulnya, belum pernah usul. Nah, seperti ayat itu misalnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun, dan seterusnya. Itu hendaknya itu dituliskan di rumah. Tapi keluarga harus tahu bahwa ayat itu adalah sangat-sangat memesankan bahwa jangan terjadi kehidupan itu disentuh oleh kesyirikan. Kalau terjadi, harus dapat melepaskan diri secepatnya daripada kesyirikan itu. Nah, baru nanti kemampuan dia tahu, ya, pandai begini, pandainya berdakwah, pandainya mampu segala macamnya. Nah, itu. Jadi itulah yang dikecilkan fasfir bidin, itulah yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Kalau itu ada rancak ya Allah, bangsonya bangso rajo-rajo, hartonya pitinya banyak, agamanya seperti itu. Aku tapi aja itu abian lah sabo-sabo kayak badan. Waktu aja lah kan. Tapi pun sulit, ya sulit mendapatkan itu. Koba-kobanya Khadijah yang mendapat itu, Muhammad Khadijah katanya, Siti Aisyah, ya, kemampuannya terhadap agama itu hebat, cantik, hartanya banyak. Khadijah itu bangsanya bangsawan, agamanya tak main-main, ya. Nah itu, nah, kalau Khadijah ini banyak yang kurang, ya. Karena agamanya berikut tapi lain-lain tak terpenuhi benar dan lain-lain itu, tapi agamanya kurang.
ikon harus kita isi kembali. Ya, jadi kita harus berupaya untuk menseleksi diri kita berbalik dalam faktor non-teknik. Jadi menyambut dengan fisik, hati-hatilah fisik itu, ya, perlu fisik tadi dipertahankan karena jamaliha pertama sekali tadi. Nah, yang keduanya menyangkut dengan yang kedua tuh nasab, ya, hati-hatilah ya, terhadap keturunan kita. Jadi fasfir idinnya jam 3, artinya ukuran agamalah yang harus diberikan perhatian. Nah, kalau ada bangsa Eropa, ya kulitnya putih, rancak potongannya. Kalau guru udah menyambui dulu nampak kalau mangga di romboknya, tapi agamanya tidak beres, din dan tadi tidak beres, jangan tertarik ke situ. Maka sesuai dengan ayat tadi, walau jabat pun sekalipun mencengangkan kamu mereka. Tapi ada bangsa Negro, agamanya hebat, ambillah itu. Nah, mengapa? Karena di ujung-ujung aturan Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila dipatuhi, tidak ujungnya adalah surga, baik surga dunia atau surga akhirat. Kedua-duanya. Apabila ketentuan-ketentuan syarat itu tidak dipedulikan, maka ujungnya pasti neraka, baik neraka dunia atau lagi neraka akhirat nanti. Nah, itu ayat tadi. Jadi jangan kamu nikahi. Nah, dan kemudian jangan kamu nikahkan. Kalau kamu punya seseorang anak, ya, seseorang yang dalam tanggung jawab kamu harus hati-hati menikahkan. Ya, jangan sampai dinikahkan dengan perempuan laki-laki yang musyrik pula sehingga beriman mereka. La abdun, sungguh hamba-hamba mukmin itu lebih baik daripada musyrik laki-laki. Walau ajabakum, sekalipun mencengangkan pula ia akan kamu. Apa nih tadi? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu pasti mendakwai kamu, mengajak kamu, membawa kamu kepada neraka. Maka tidak. Elok tadi. Wallahu yad'u ilal jannah. Sedangkan Allah menyeru kamu kepada jannah, pada surga. Wal maghfirati biiznillah, dan juga kepada ampunan Allah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan tadi. Wa yubayyinu ayatihi, dan menjelaskan ia akan ayat-ayatnya. Kalau yang tinggal la'allahum yatazakkarun, mudah-mudahan mereka itu mengambil pelajaran belajar mereka, mau mengerti mereka tentang hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau kita baca ayat itu sepintih lalu saja, tidak ada artinya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah menikahi kamu akan perempuan-perempuan musyrik sehingga beriman mereka. Itu kan larangan-larangan biasa. Tapi kalau kita lihat ke dalamnya, siapa yang musyrik itu, apa akibatnya kalau itu terjadi dilanggar, baru kita tahu, oh begitu kiranya. Itulah yang membuat kita berubah, itulah yang membuat kita ya, selalu mencari kebenaran yang sesungguhnya. Itu. Nah, jadi masalah nikah itu adalah masalah yang betul-betul itu menggegerkan tiang arsy. Kalau orang lama-lama mengecekkan seperti itu, ya, terjadinya suatu perubahan spontan, nah, dari sesuatu peristiwa sebelumnya kepada sesuatu peristiwa sesudahnya. Nah, dan kemudian baru masuk kepada pergaulan. Nah, karena di dalam pergaulan itu pun terjadi itu hal-hal yang bersifat alamiah tadi, ya, aturan-aturan yang bersifat alamiah. Nah, tapi romantis. Kalau laki-laki alamiahnya aturan Tuhan tidak ada seorang pun yang haid, ya.
Nah, tapi kalau perempuan yang sehat, yang normal, tidak ada seorang pun yang tidak haid. Nah, lalu di dalam pergaulan, wa yas'alunaka 'anil mahid, bertanya mereka akan engkau wahai Muhammad tentang daripada haid. Nah, bagaimana haid itu? Lalu qul, jawab wahai Muhammad, huwa azan. Dianya itu ada orang mengartikan penyakit azan. Ada orang mengatakan kotor azan itu. Ada orang yang mengartikan azan itu adalah sesuatu yang bermudarat. Nah, tapi kita lebih cenderung mengartikan azan tadi suatu cacat yang membawa kepada kemudaratan. Nah, maka oleh sebab itu i'tazilun nisaa fil mahid, hindarilah istri-istrimu itu sewaktu mereka tadi haid. Mengapa? Karena kalau terjadi pembuahan di saat haid itu, kalau bergaul, maka ada harapan si janin anaknya tadi akan berakibat buruk karena azan yang ada di dirinya tadi. Di misalnya mungkin seperti penyakit sawan, nah seperti penyakit sopa, seperti yang lain-lain cacat sekalipun, nah itu bisa terjadi bagi orang-orang yang bergaul di dalam masa haid. Nah, wala taqrabuhunna hatta yatahurna, dan jangan menghampiri kamu akan mereka sebelum mereka itu suci. Fa iza tatahharna, maka apabila telah suci mereka, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka gaulilah olehmu seperti apa yang menyuruh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin, bahwasanya Allah itu suka akan orang taubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka akan orang-orang yang suci. Itu. Jadi banyak sekali suci di situ adalah suci daripada haid. Ya. Kalau kita masuki lebih dalam masalah kesucian itu termasuk kepada kesucian batin. Ya, itu makanya masalah suci. Ya, lepas dari ayat itu di dalam pengajian sering itu membedakan suci itu dalam 4 bentuk. Ya, karena kontek-konteknya itu tidak kita harus peduli. Nah, beralasan kepada la yamassuhu illal mutahharun. Ya, lepas daripada masalah haid, ya, tidaklah akan menyentuh akannya kecuali orang-orang suci. Surah Al-Waqiah 79 kalau tidak salah. Ada orang yang memahami ayat itu tidak boleh memegang Quran kecuali orang berwudu. Kita tidak menyalakan rancak itu. Apalagi apabila lain tidak menyalakan. Ya, ada orang yang mengatakan tidak boleh membaca Quran kecuali orang yang suci dari haid dan daripada najis dan sebagainya. Kita tidak membantah. Tapi yang harus kita pahami adalah kesucian itu banyak tingkatnya. Ada kesucian itu yang menyangkut dengan badan, ada kesucian itu yang menyangkut dengan otak, ada kesucian itu yang menyangkut dengan hati, ada kesucian itu yang menyangkut dengan nafsu. Maka untuk itu kita harus tahu definisi suci. Nah, suci itu berbeda dengan bersih. Jangan disamakan tuh. Oh, berasia sama dengan suci. Tidak. Nah, kalau berasia itu terhindarnya sesuatu daripada yang kotor, itu berasia namanya. Kalau yang suci terhindarnya sesuatu daripada halangan syarat. Artinya tidak ada pantangan syarat yang nanado di sesuatu itu namanya adalah suci. Jadi kadang-kadang kini itu tidak beda lah antara suci dengan berasia. Ya, karena tidak didalami tadi. Kalau menyangkut dengan badan, ya mungkin berasia. Paling berasia orang-orang yang hidupnya di tempat-tempat mewah misalnya. Ya, seperti orang-orang di TV itu enggak tahu berasianya mungkin. Lebih berasia daripada kita. Tapi kalau sucinya belum tentu. Nah, apa sebab mungkin saja
kita tidak dihinggapi oleh halangan syarat dan ini dihinggapi oleh halangan syarat. Jadi berarti kita lebih suci daripada ini, walaupun lebih suci, lebih bersih daripada kita. Jadi maksudnya yang suci itu berbeda dengan bersih. Tiap-tiap yang suci belum tentu bersih. Tiap-tiap yang bersih pun belum tentu boleh suci. Nah, menyangkut dengan badan kita harus bersuci. Menyangkut dengan badan kita seperti najis. Najis itu terbagi kepada 3. Satu najis ringan, kedua najis menengah, yang kedua najis borek. Najis ringan itu seperti buang air anak ketek disebut dengan najis mukhafifat. Anak belum memakan nasinya lain. Lebih kalau laki-laki buang air keteknya itu namanya mukhafifat. Tidak usah dibasuh, cukup percikkan saja dengan air dan koneksinya. Nah, kemudian ada najis tadi yang menyangkut dengan badan tadi itu namanya najis mutawasitah, artinya najis yang pertengahan. Nah, itu contohnya seperti buang air orang dewasa, sesuatu yang keluar dari lambung seperti muntah dan lain sebagainya, atau nanah yang berasal dari darah, itu namanya najisnya mutawasitah. Cara mensucikannya dibasuh sampai habis, sekilo-kilo hilang baunya, hilang rupanya, hilang rasanya, sekilo-kilo. Kalau tidak bisa dihilangkan, apa boleh buat. Nah, dan kemudian ada najis itu namanya najis mughalazah, najis berat. Ya, cara mensucikannya basuh 7 kali, salah satu dan 7 itu dengan tanah. Kalau yang kena najis tadi bejana, kalau kain kena idenya atau kulit kena idenya basuh saja sampai bersih sebersihnya atau sesuci-sucinya. Bejana yang disunatkan dengan tanah salah satunya. Lita'abud itu ada nilai ibadahnya membasuh dengan tanah itu. Nah, najis mughalazah itu seperti anjing babi, apalagi ludahnya anjing, ludahnya babi, karena mengandung ya, di situ ada bersarang terkandung penyakit yang berbahaya kepada manusia. Di babi itu yang paling berbahaya itu cacing pita. Ya, kalau di anjing yang paling berbahaya namanya tuh rabies. Rabies paling berbahaya tuh. Makanya kalau digigit dia anjing hati-hati. Curiga anjing tadi mengandung rabies itu hati-hati itu. Nah, kalau nanti babi itu mengandung cacing pita. Dalam internet kita tuh sebut dengan ada seseorang yang dijangkiti oleh cacing pita, setiap kulitnya tadi ada yang tinggal, ya, habis dia cacing pita, ya, itu kalau. Nah, tapi tidak seluruhnya pun otakahnya babi itu aja itu. Kalau seluruhnya tentu setiap orang makan babi kan tetapi cincin. Tapi Allah mengatur manusia jangan makan itu, ya, yang najis mughalazah itu seperti anjing babi. Seperti yang kita sebutkan tadi, untuk manusia juga gunanya aturan itu. Nah itu. Nah dan kemudian yang ada najis tadi itu yang menyangkut dengan akal. Nah, akal ya. Ada pula najis itu dengan menyangkut dengan akal. Kalau najis yang menyangkut dengan badan tadi alat untuk pensucinya tadi air atau tanah. Kalau tak boleh pakai air, ya? Kalau tak boleh pakai air, boleh dengan tanah. Caranya ditentukan itu. Kok airnya tak boleh sembarang air. Nah, tak boleh sembarang air. Harus airnya yang suci lagi mensucikan. Yang dua air tadinya suci tapi tidak mensucikan, seperti air teh, air kopi, air kelapa dan air lain-lainnya itu suci tapi tidak mensucikan. Yang kemudian hati-hati memakai air. Menurut setengah ulama air kalau kurang dari 2 kula awak bersuci di situ, masuk impisal air itu ke dalamnya balik, memacak air ke tempat ketek tadi,
Maka air itu namanya air mustakmal, air yang sudah terpakai. Hukumnya sama dengan air keramik tadi. Indak suci lai, indak mensucikan. Tak boleh hati-hati mulut di tempat-tempat bersuci, di tempat-tempat dan ketek. Nah dan kemudian namanya menyangkut dengan badan juga namanya hadas. Ya. Hadas itu terbagi dua, ketek atau godang. Nah yang hadas ketek tadi orang yang tidak berwudu, itu namanya hadasnya hadas ketek. Ya. Mensucikannya jauh wudu, bukan dengan istinja tadi. Kalau istinja tadi itu menyangkut dengan yang kasar, najis. Kalau ini hadas. Nah, secara mensucikannya kalau nak ketek dengan wudu. Cara berwudu tadi itu adalah membasuhi anggota wudu, tidak boleh dan tinggal seketik jua. Orang mampiang pun tidak boleh tinggal. Jadi kecil Nabi, kecil Tuhan di dalam Quran, iza qumtum ila shalah fawsilu wujuhakum wa aydiyakum. Dan seterusnya, apabila kamu berdiri salat, maka basuhlah mukamu dan basuhlah dua tanganmu sehingga dua mata siku, dan kemudian wamsahu biruusikum, dan sapulah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu sampai kedua mata kaki. Nah, hati-hati sekali. Pertama tadi apa? Wamsahu biruusikum apa? Falsilu wujuhakum, basuh muka kamu. Nah, mana muka? Nah, muka tadi lintangnya telinga ke telinga. Kalau katanya dari tempat tumbuh rambut ke tempat kedaguak, ke tempat janggut, tumbuh janggut. Itulah yang muka, tak boleh tinggal. Boleh tinggal itu. Nah kemudian basuh tangan kamu sehingga dua mata siku. Di situ dipakai itu ilal marafiq. Ya, Fasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuh tanganmu sampai dua mata siku. Ila tu ghayah namanya tu. Ada dua ghayah kata cik ila cik. Kalau ghayah itu arti batin. Jadi batin yang tadi dibasuh nama ilal marafiq, bukan hatal marafiq. Ilal marafiq itu artinya tabasuh, tabawa siku tu ilal marafiq namanya. Kalau tidak tabawa siku dia basuh, tidak pandai siku tadi dia basuh, tu hatal marafiq namanya. Nah jadi kita dulu tadi harus ilal marafiq, artinya tabasuh dua mata siku itu sekaligus. Nah itu. Nah dan kemudian wamsahu biruusikum, dan sapu kepalamu. Anak tadi sapu kepala, bukan abuak. Abuak tu tidak lebih dinyatu. Nah, jadi dan disapu tadi kepala. Artinya harus terasa di kepala. Sehingga batinnya itu terserah. Yang penting disapu, terasa di kepala. Sadar kita masuk itu kepala dan kita sapu sampai ke kudu rancak. Nah, jadi kondisinya, jadi keadaan kita. Nah dan kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, itu langsung tuh, dan sapu kepala kamu dan basuh dua kaki kamu sehingga dua mata kaki. Ila itu termasuk dua mata kaki. Ada orang yang mengatakan sapu kepalamu dan sapu kaki kamu. Nah, itu lihat kalau orang-orang Syiah aja itunya mendapatkan arti. Terus contohnya orang-orang Syiah tadi kalau nyoba nyosapu kakinya seperti menyapu kepala. Ya, nah, sapu kepala dia cacahin, sapu kepala nya cacah dua nya sapu dua kakinya. Itu dia nyoba. Nah, padahal menurut ulama huruf ataf dengan waw itu harus kembali kepada yang pertama. Jadi waw apa tadi? Basuh muka kamu, falsilu wujuhakum, kan itu. Basuh muka kamu, kan itu. Kemudian wamsahu biruusikum wa arjulakum. Jadi wa arjulakum itu baliknya untuk kepada basuh. Jadi bukan ke sapu baliknya, tapi ke basuh. Nah, jadi dan sapu